Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Israel selalu tak suka dengan negara-negara yang membela Palestina. Israel langsung menyerang negara yang berani menentangnya seperti yang dilakukan kepada Lebanon. Namun berbeda ketika berhadapan dengan Indonesia, padahal Indonesia juga salah satu negara yang terang-terangan mendukung Palestina. Mengapa Israel memilih mendiamkan Indonesia? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Indonesia adalah salah satu negara yang konsisten mendukung Palestina untuk lepas dari penjajahan Israel. Dukungan tersebut berbentuk pengiriman bantuan berupa obat-obatan, dasar makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil serta alat-alat kesehatan. Selain itu Indonesia juga ikut aktif memberikan diplomasi di berbagai kegiatan internasional seperti di debat terbuka PBB yang baru-baru ini dilaksanakan. Dalam debat terbuka tersebut Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, beliau mendesak adanya gencatan senjata permanen di Gaza. Selain itu Retno juga melakukan walkout bersama perwakilan negara-negara lain saat Israel mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan Indonesia juga selalu andil dalam pembicaraan mengenai strategi untuk membantu Palestina keluar dari penjajahan di forum Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Indonesia juga sudah beberapa kali menyeru kepada Israel untuk menggantikan kekejaman mereka kepada warga Gaza, terutama kepada anak-anak, perempuan, dan orang tua. Negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, terutama negara-negara Timur Tengah seperti Yaman, Lebanon, dan Mesir. Sayang sekali seruan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Israel. Serangan mereka justru semakin brutal. Selain enggan mendengarkan negara lain, Israel juga berani menyerang negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, seperti Lebanon. Di Lebanon ada pasukan militan yang bernama Hizbullah yang berarti Partai Tuhan. Hizbullah menjadi salah satu kelompok yang ikut melakukan penyerangan ke negeri Zionis. Serangan itu sebagai aksi solidaritas Hizbullah kepada Palestina. Aksi baku tembak antara Hizbullah dan pasukan Israel pun tak terhindarkan, mereka saling menembakkan artileri ke wilayah masing-masing. Tak sampai di situ Israel kembali melakukan serangan ke Lebanon pada Januari lalu, dan langsung menewaskan salah satu komandan Hizbullah, Wissam Hassan Tawil. Wissam adalah salah satu orang penting Hizbullah karena bertugas mengatur operasi Hizbullah di selatan. Pembunuhan ini pun dinilai bisa memperluas konflik yang terjadi di Timur Tengah. Seminggu sebelumnya Saleh Al-Aruri, yang merupakan salah satu pemimpin senior Hamas, juga menjadi korban kebrutalan Israel. Saat itu tentara Israel menyerang kota Beirut, Lebanon. Serangan tersebut menewaskan 6 orang lain yang juga merupakan pasukan Hamas. Aksi ini tak hanya semata-mata mengincar para pasukan Hamas, tapi sekaligus penyerangan kepada kedaulatan negara. Hamas dan Hizbullah tentu saja mengutuk aksi brutal tersebut. Keduanya juga memperingatkan bahwa akan ada balasan atas apa yang mereka lakukan kepada Saleh Al-Aruri dan pasukan Hamas lainnya. Al-Aruri belakangan ini memang tinggal di Lebanon dan bertugas sebagai penghubung Hamas dan Hizbullah. Kiprahnya sebagai seorang pejuang sudah tak diragukan lagi. Saleh Al-Aruri adalah tokoh penting di Hamas. Beliau adalah salah satu orang yang mencetuskan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas yang berisi para pasukan paling ditakuti Zionis. Selain itu Saleh Al-Aruri juga diketahui kenal dekat dengan pemimpin Hamas saat ini, yaitu Ismail Haniyeh. Selain Lebanon, Yaman juga menjadi salah satu negara yang mengancam keras serangan Israel ke Gaza, karena tak mendengarkan kecaman Yaman. Houthi, atau kelompok bersenjata Yaman pun mengambil langkah konkret dengan melakukan perlawanan di daerah Laut Merah. Mereka menghalangi kapal-kapal yang akan masuk ke Israel. Tindakan ini akan terus dilakukan Houthi hingga Israel menghentikan serangan karena merasa jalur perdagangan terganggu dengan aksi Houthi. Inggris dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel pun sepakat menyerang Yaman. Bukannya takut, warga Yaman malah melakukan demonstrasi di berbagai kota di Yaman. Mereka sama sekali tak takut dengan serangan Inggris dan Amerika Serikat. Mereka siap menghadapi rintangan apapun yang menghalangi dukungan mereka kepada Palestina. Indonesia juga menjadi salah satu negara muslim terbesar yang mati-matian mendukung Palestina, tapi Israel harus berpikir 100 kali untuk memulai keributan dengan Indonesia. Hal ini karena Indonesia didukung banyak pihak berpengaruh di dunia internasional. Salah satu orang berpengaruh yang diprediksi akan membantu Indonesia jika berkonflik dengan negara lain adalah Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat. Bukan rahasia umum lagi kalau Obama pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Dari Indonesia lah Obama belajar tentang keberagaman, entah itu budaya maupun agama. Bahkan Obama merekomendasikan agar dunia belajar tentang toleransi kepada Indonesia. Baginya Indonesia sudah menjadi bagian dari dirinya.
Tak mungkin Obama akan tinggal diam saja jika Indonesia diganggu negara lain. Selain Obama, Rusia juga menjadi salah satu negara yang diprediksi akan pasang badan jika Indonesia diserang Israel. Rusia dan Indonesia telah menjalin hubungan baik sejak era Presiden Soekarno. Salah satunya dapat dilihat dari hubungan bilateral yang tercipta. Jalinan kerjasama itu terlihat saat Indonesia membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35. Dari Rusia juga pernah mendukung Indonesia tahun 2014 lalu saat terjadi ketegangan antara Indonesia dengan Singapura, terkait penamaan kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Berjenis Corvin yaitu KRI Usman Harun. Dukungan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Yuryevich Galuzin. Jika Indonesia menghadapi sebuah persekutuan maka Rusia adalah sahabat Indonesia, yang akan melakukan tugas sebagai sahabat baik yang tidak akan membiarkan sahabatnya diserang dalam sebuah ketidakadilan. Indonesia adalah sahabat kami yang tempatnya lebih tinggi dari sekutu dan tentu kami akan melakukan hal-hal yang lebih dari apa-apa yang kami lakukan. Terhadap sekutu kami melindungi dan membantu sahabat adalah ideologi kami. Selain itu Uni Soviet juga berjasa karena mendukung kemerdekaan Indonesia. Sebagai tambahan informasi, Rusia dulunya adalah bagian dari Uni Soviet, makanya keduanya sering dianggap sama. Uni Soviet menjadi salah satu negara yang mendukung Indonesia keluar dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka. Bahkan Uni Soviet mendesak PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda kepada Indonesia, dan menghimbau negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dari Rusia kita pindah ke Asia Selatan. Pakistan adalah salah satu negara yang disebut-sebut akan berada di garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Pakistan dan Indonesia sama-sama menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Bersama dengan 55 negara anggota lainnya, selain itu kedua negara juga mendukung kemerdekaan Palestina. Ternyata hubungan Indonesia dan Pakistan tak hanya sebatas itu jika ditarik jauh ke belakang saat Pakistan terlibat perang dengan India. Soekarno ternyata memilih untuk mendukung Pakistan daripada India. Saat itu Indonesia menghibahkan beberapa pesawat tempur MiG-19, 2 kapal patroli bersenjata misil dan kapal selah. Hubungan antara Indonesia dan Pakistan pun hingga kini masih terus harmonis walaupun telah berpuluh-puluh tahun. Tentu jika Indonesia diserang Israel, Pakistan tak akan tinggal diam. Selain Pakistan, Iran juga akan turun tangan membantu Indonesia. Iran adalah salah satu negara yang ditakuti karena memiliki nuklir, atau dikenal sebagai senjata pemusnah yang tak semua negara memilikinya. Kedua negara punya rekam jejak hubungan baik. Indonesia dan Iran menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Indonesia memiliki kedutaan di Teheran sedangkan Iran punya kedutaan besar di Jakarta. Karena hubungan yang harmonis ini, Presiden Iran sudah menganggap Indonesia sebagai negara sahabat dan saudara. Kedekatan kedua negara juga terlihat sangat kompak saat membantu Palestina. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir Abdullahian, membicarakan kondisi Gaza yang masih rentan dan mereka sepakat pentingnya ceasefire atau gencatan senjata untuk memperbaiki kondisi Gaza. Saudaraku yang beriman, Israel memang terkenal kejam kepada warga Palestina, bahkan Israel juga berani menyerang negara-negara Timur Tengah yang berada di pihak Palestina, namun keberanian itu tak berlaku jika berhadapan dengan Indonesia, karena backingan Indonesia bukanlah negara sembarangan. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.